Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara-saudari kita yang sedang sakit sekarang, Tuhan berikan kesembuhan. Dalam nama Yesus, pasti ada kesembuhan. Saudara dan saudariku, jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Sama saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda ini. Dan buat yang baru mampir, atau yang belum subscribe, jangan lupa saya mohon dukungannya, subscribe, dan jangan lupa like-nya, silakan di-share permenungan-permenungan ini, dan silakan di-komen jika Anda berkenan. Dan semoga permenungan-permenungan Embun Sabda setiap hari bermanfaat bagi Anda, bagi kita semua. Saudara dan saudariku seiman, hari ini dalam bacaan Injil, mengisahkan tentang Yesus yang didatangi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Dan kemudian Yesus mengelaborasi, menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian dia tentang kekeluargaan. Saudara dan saudari, oleh karena itu saya ajak kita untuk merenungkan soal menjadi bagian dari keluarga Yesus, menjadi saudara dan saudari Yesus dengan atau lewat mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Saudara dan saudariku seiman, berbicara soal hubungan keluarga, pastinya kita akan langsung untuk melihat hubungan ini lewat hubungan darah. Tetapi buat kita orang beriman, kita juga akan mengatakan kita saudara dan saudari karena iman kita akan Allah Tritunggal. Karena iman kita akan Kristus, Yesus Tuhan kita yang membuat kita menjadi satu. Dan hari ini dalam Injil, Yesus mengelaborasi, menjelaskan tentang pengertian itu. Pengertian bahwa kita adalah saudara dan saudari di dalam Dia. Mengapa kita ini layak atau bagaimana yang membuat kita layak disebut saudara dan saudari Tuhan Yesus, yaitu lewat mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Saudara dan saudariku seiman, kemarin atau beberapa hari ini kita juga sudah berbicara dalam permenungan Embun Sabda. Saya ajak kita juga merenungkan soal mendengarkan. Mendengarkan Tuhan secara sungguh akan terjadi kalau yang pertama ada keterbukaan untuk mendengar. Dan keterbukaan serta kesiapsediaan untuk mendengar hanya bisa terjadi bukan dengan telinga sebenarnya. Tapi kalau itu terjadi karena ada dorongan dari dalam hati yang terbuka dan siap sedia untuk mendengarkan secara sungguh. Karena kalau hati sudah siap mendengarkan, yang pasti telinga kemudian akan berfungsi sebagai media yang membantu untuk mendengarkan secara sungguh. Nah, sebagai orang beriman, kita diminta untuk lebih mendengarkan dengan hati. Ada keterbukaan, ada kesiapsediaan dan keterbukaan untuk mendengarkan Tuhan. Dan kalau ini ada, yang pastinya
akan ada kerendahan hati dalam diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, kalau ada keterbukaan, kalau ada kesiapsediaan, kalau ada kerendahan hati dalam mendengarkan, yang pastinya saya yakin dan percaya apa yang didengarkan akan mengalir dalam satu pelaksanaan, akan mengalir dalam sikap hidup setiap hari. Sabda Tuhan yang didengarkan itu akan membawa orang menjadi lebih baik dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Saudara dan saudariku seiman, oleh karena itu, hal yang paling penting dalam hidup sebagai orang beriman ada dua. Yang pertama, kontemplasi, dan yang kedua, aksi. Dan yang harus selalu terjadi pertama adalah kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi adalah sikap diam, tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan Dia. Mendengarkan dengan 3 syarat tadi, dengan keterbukaan, kesiapsediaan, kerendahan hati. Mendengarkan Tuhan, itulah yang pertama yang harus terjadi. Biarkan Tuhan yang berbicara. Biarkan Tuhan yang berbicara dan bukan kita. Kita buka hati kita lebar-lebar agar Dia boleh datang dan mengatakan sesuatu kepada kita. Dan kita boleh dengar dengan sungguh. Kemudian, sesudah kontemplasi, baru kita beraksi dalam hidup sesuai dengan apa yang Tuhan bisikan buat kita. Saudara dan saudariku, kalau kita mampu untuk itu, maka kita adalah saudara dan saudari Tuhan. Dan untuk itu, kita tahu kita lemah, kita manusia. Kita harus berjuang terus. Berjuang untuk menjadi the real brothers and sisters of Jesus Christ. In Jesus Christ. With Jesus. Kita berjuang untuk selalu setia. Berjuang untuk menjadi saudara dan saudari Tuhan Yesus. Yang menjadi Tuhan Yesus zaman ini buat orang lain. Dan ketika orang lain melihat kita, orang akan katakan, sungguh dia ini adalah pengikut Yesus. Sanggupkah kita? Bersama dan dalam Tuhan Yesus, kita pasti sanggup. Mari kita berjuang terus. Dan sekarang kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita diberkati, ditemani dalam perjuangan kita itu. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas rahmat cinta-Mu yang sudah Kau anugerahkan buat kami. Kami mohon bantuan-Mu, ya Allah, agar kami boleh setia dalam menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami boleh mendengarkan-Mu pertama kali dalam setiap hari hidup kami. Dan setelah mendengarkan, baru kemudian kami melaksanakan apa yang kami dengarkan daripada-Mu itu. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, usaha kita untuk selalu mendengarkan Tuhan dan melaksanakan apa yang kita dengarkan. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.